adanya sifat keras hati. Ya, itu kita judulnya sekarang. Kita itu damai, bahagia, sukses tanpa adanya keras hati. Ya, kita bahas tentang keras hati. Apa itu namanya keras hati? Zagu. Itu keras hati. Ya, keras hati itu banyak macamnya ya. Hati yang sakit itu namanya termasuk keras hati ya. Kemudian ada maridul qalbi, ada kemudian ada namanya hati yang gelap, hati yang keras, itu namanya keras hati, qaswatul qalbi. Kemudian ayo hati yang keras, hati yang sakit, kemudian hati yang mati. Qalbun mayyitun, itu namanya keras hati. Pertama hati yang sakit. Hati yang sakit itu maridul qalbi, itu orang-orang yang sakit hatinya itu ya punya rasa sifat iri hati, dengki. Termasuk sakit hati orang yang maridul qalbi itu orang yang gampang putus asa, tidak ada semangat, pesimis, itu namanya orang maridul qalbi. Kemudian ada hati yang keras. Hati yang keras ini lebih keras dari batu. Ya, tidak bisa menerima apapun. Ini contohnya adalah orang yang keras kepala. Keras kepala. Orang keras kepala itu tidak bisa menerima masukan. Itu. Orang keras kepala itu ego. Nah, dia merasakan sok paling. Nah, pokoknya kalau kalian merasa seperti itu, maka kalian termasuk orang yang keras kepala. Nah, kemudian hati yang mati. Hati yang mati ini paling repot. Hati yang mati ini dablek banget ya. Dia panjang nggak bisa. Ya. Nah, inilah yang disinggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, "Lau anzalna malaika," walaupun turun malaikat memberikan nasihat, tetap kita itu orang itu tidak akan mau percaya. Itu namanya hati yang mati. Nah, semuanya itu disebut dengan hati, keras hati. Maka orang-orang yang seperti ini sama artinya mereka itu orang tidak memiliki hati. Maka disinilah singgungan dari Imam Al-Ghazali, "Wahai anakku, bukalah hatimu untuk menerima nasihat. Terimalah pendapat orang, laksanakanlah petunjuk yang baik. Akan tetapi jika hatimu mengeras, maka obati. Lemahkanlah. Jika hatimu sakit, obati dengan banyak istighfar, dengan banyak tasbih, mengakui kesalahan, evaluasi diri. Tetapi kalau kamu sudah mati hatimu sehingga tidak memiliki hati, maka berdoalah kepada Allah, ya Allah berikanlah aku hati, berikan aku hati yang baru." Hatinya mati. Ini kata Imam Al-Ghazali itu. Baik. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di halaman 83, coba dilihat di halaman 83. Ya. Di halaman 83, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Nah, di dalam manusia itu sendiri ada namanya hati. Hati itu kalau baik maka baiklah manusia itu. Kalau hatinya itu buruk maka manusia itu akan menjadi buruk. Ala wa yaqul, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau itu baik, as-salihat jasadu. Kalau hatinya baik maka sehatlah, baguslah orang lain kehidupan manusia itu sendiri. Tapi kalau hatinya jelek maka dia itu akan buruk. Maka apa dikatanya? Fi qulubihim maradun. Di dalam hati itu ada penyakit. Ada penyakit. Apa tandanya penyakit? Nah, ini tanda kalian mulai terkena penyakit hati, mulai melengahkan waktu sholat. Bapak sering kali menyebut waktu sholat. Kenapa? Karena
kita sadar memang sholat itu kewajiban, tapi sering sekali kita tidak mau melaksanakan. Seperti tadi Bapak sampaikan, kenapa tidak sholat? Saya belum mandi suci. Nah ini kan, padahal di dalam pelaksanaan wajib sholat itu, masya Allah, ya, masya Allah ya. Kalian ini ada di dalam perempuan itu ada aturan tersendiri loh untuk sholatnya. Contoh di sini, kalian kena haidnya waktu zuhur, tidak dapat sholat zuhur kan? Berarti nanti begitu kalian suci sholat zuhur, ketika kalian datang haidnya wajib dikodok. Jangan tidak dikodok, wajib dikodok. Wajib dikodok. Kemudian karena sholat zuhur kalian itu tidak dapat sholat, maka asar juga harus dikodok. Jadi 2 waktu sholat dikodok. Karena datang waktu sholat, waktu tidak sholatnya itu waktu zuhur. Tapi kalau waktu asar datangnya, maka yang dikodok hanya asar, karena tadi sudah sholat zuhur. Kenapa demikian? Karena kalian sholat zuhur dan sholat asar itu bisa dijamak. Jadi waktu sholat asar bisa ditarik ke sholat zuhur. Begitu juga dengan sholat maghrib dan sholat isya. Itu jadi ini baru tahu ya. Ini. Kemudian kalau kalian datang waktu haidnya di waktu maghrib, ukuran 1 azan, Allahu Akbar, tiba-tiba datang. Syukur 1 azan itu, tiba-tiba mau sholat udah datang kan? Berarti di awal waktu ukuran azan orang, maka wajib kalian tuh mengkodok sholat maghrib. Sholat subuh makanya sholat subuh saja. Sebelum sholat subuh yang ada yang kodok, karena tadi sudah sholat isya kan. Sholat subuh, sebelum sholat subuh udah datang itu, maka tidak ada yang harus dikodok. Nah ini harus ini. Kemudian kebalikannya ketika suci, ini suci. Sucinya itu adalah di waktu asar. Waktu asar tinggal ukuran 1 kali takbir orang sholat ini, dia itu udah suci, seharusnya dia mandi suci, begitu dia Allahu Akbar bisa melaksanakan sholat asar. Tapi ini dilengah-lengahkan sehingga dia itu mandinya di waktu maghrib, padahal seharusnya dia itu mandi sucinya di waktu asar. Maka sholat zuhur dan sholat asar wajib dikodok, karena tadi sucinya di waktu asar, tapi tidak segera mandi suci. Tapi kalau kalian segera mandi suci di waktu asar itu dapat sholat asar, maka tidak ada sholat yang dikodok. Nah ini agak rumit untuk orang perempuan. Nah, yang lucunya adalah ketika kalian sudah suci, kemudian kalian tidak segera mandi suci sampai 3 hari. Coba 3 hari itu kan wajib dikodok itu ketika kalian mandi suci nanti. Sedangkan ketika kalian suci di waktunya itu harus dikodok, apalagi kemudian sudah suci tidak mandi. Nah itu kan kasihan. Makanya disinilah menjadi penyebab hati ini mulai mengeras, hati ini mulai sakit, hati ini mulai menolak, namanya kebenaran. Itu bahaya. Nah ini jadi untuk perempuan lebih hati-hati ya. Lebih hati-hati, lebih diperhatikan dirinya, karena kalian lebih tahu dirinya sendiri. Nah itu contoh dari hati yang sakit. Nah kemudian apalagi tandanya sakit hatinya, tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa diberitahu, keras kepala dia. Akhirnya apa? Bazadahumullah marada, Allah tambahkan sakitnya. Berapa lagi sakitnya? Contoh orang sakit hati ya, kalian kasih hadiah, buat hadiah malam-malam kan, kita sayang orang, kita kasih hadiah. Begitu kita kasih hadiah, dia tidak terima. Kenapa tidak terima? Karena dia keras hati, dia sakit hatinya. Hadiah kita dibuang. Yang sakit siapa? Orang yang buang hadiah kita itu jauh lebih sakit daripada kita yang punya hadiah disakiti. Tapi kita juga yang ngasih hadiah kan sakit juga ya. Makanya disinilah bertambah sakit. Tapi kelipatan sakitnya orang yang tidak menerima hadiah itu lebih besar daripada orang yang memberikan hadiah. Kalau orang yang memberikan hadiah aja langsung hadiahnya dilempar, sakit hatinya, apalagi dia yang melempar hadiah. Nah ini
Ini tanda orang sakit, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fazadahumullahu marada. Apa akibatnya? Walahum adzabun alim. Maka akibatnya adalah orang yang sakit hati itu selamanya tersiksa. Walahum adzabun alim. Dan untuk mereka itu adalah siksa yang sangat pedih. Makanya kalau orang keras hati, orang itu punya penyakit hati, mau dia punya mobil tidak pernah bahagia. Dia punya jabatan tidak pernah bahagia. Dia punya istri cantik juga tidak pernah bahagia. Dia itu selalu hidupnya Pak menderita. Kenapa? Hatinya sakit. Ini bayar. Punya suami tajir sekalipun tetap tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Ya itu yang tadi. Fi qulubihim maradun walahum adzabun alim. Untuk mereka itu pasti siksa yang amat pedih. Ini makanya kita itu harus mengevaluasi diri, menjaga diri, supaya kita itu jangan sampai menjadi orang yang terkena sakit hati atau keras hati. Apa penyebabnya demikian? Bima kanu yakdzibun. Disebabkan oleh perilaku mereka itu yang mengingkari, yang tidak menerima kebenaran. Nah ini tanda orang sakit hati itu, tanda orang itu mengeras hatinya selalu menolak, tidak pernah mau menerima. Ini paling ringan tandanya adalah selalu menolak. Diberi ini dia tidak mau, ini dia mau, dinasihatin nggak mau. Pokoknya dia yang paling. Nah itu namanya orang keras hati. Bapak sering melihat di anak bapak itu masih kecil itu, masih SD kelas 1. Diajarin mengaji, baca Quran, diajarin baca Iqra gitu. Dia yang lebih keras tuh. Dia lebih bisa gitu. Dia lebih terima. Dibenerin, aku tahu. Jadi itu juga sudah mendekatkan kepada sifat anak-anak yang tidak menguasai hati. Maka kalau itu berlanjut bisa kepada sakit hati. Nah ini, jadi kita itu harus paham itu ya. Baik. Kemudian ada hati yang keras. Dia ayat di bawahnya. Summa qasat qulubukum bima mimba didzalika bayakal hijarah. Kemudian Allah mengeraskan hati yang sakit itu lebih keras dari batu keras. Coba batu yang keras ya. Pernah lihat batu kan? Batu hitam. Batu itu kalau kena air saja kan bisa tembus. Bisa tembus ya. Ini bisa tembus ini. Mimba didzalika bayakal hijarah wa syadda qaswa. Hati yang keras itu kadang-kadang lebih keras dari batu baja yang lebih keras. Makanya kalau orang itu sudah tidak mau dengar nasihat, sudah jangan dipaksa, tinggalin. Maka dikatakan oleh Al-Quran, wa'awid anil jahil, tinggalkan mereka orang-orang bodoh. Jadi anggapnya mereka orang bodoh. Tapi jangan dasar kalau bodoh tinggalin, bukan begitu, berantem kita nanti. Jadi tinggalin aja itu. Kalau sudah begini tinggalin. Artinya apa? Jangan perdulikan orang yang tidak mau memahami, tidak mau mengerti dengan apa yang kebaikan yang kita tawarkan. Maka tinggalkan mereka. Tetaplah kita melakukan kebaikan itu, maka kita akan sukses. Tapi kalau memperdulikan mereka, nggak jadi kita. Habis waktu kita hanya merespon komentar mereka, merespon pemikiran mereka. Kita berdebat dulu, masya Allah. Nah ini sebabnya, maka wa inna minal hijarah itu pakainya apa air kan? Dari mana ilmu teknologinya? Dari Al-Quran. Al-Quran mengatakan wa innal hijarah lama yatafajjaru anhar. Kalau batu itu terus ditimpain air, dia itu akan meleleh, akan berlubang, akan pecah. Maka dari situlah kemudian para ahli teknologi membuat alat yang dengan air disemprotkan, maka batu atau alat apapun akan bisa baja yang paling keras pun kalian masukkan di dalam air, nanti dia akan terpotong. Maka inilah, dari sinilah ilmu pengetahuan mereka. Di sinilah manusia itu tidak akan pernah menerima kebaikan itu selama mereka itu hatinya keras. Kemudian wa inna minna lama yashaqqaqu fayaruju minhul ma. Yang demikian itu benar-benar untuk sebuah batu itu kalau
ditimpakan air, disiantar air terus, maka akan tembus, akan terpecah batu itu dengan air. Wa inna minna lama yahbitu min asyatillah. Yang demikian itu adalah sebenar-benar menunjukkan bahwa mereka itu takut kepada Allah. Dari masuk. Nah, ini sama tukang listrik. Listriknya turun berapa ini jadi. Ini nyala. Ya, jadi biar lebih bagus. Nah, ini adalah akibat dari keras hati. Baik, kesimpulannya begini aja ya, Bapak harus ngecek ini listrik ya. Inilah kadang-kadang kita baru belajar, makanya Bapak kadang-kadang jarang ada keadaan ini sedikit atau apa. Bapak lebih sering menyampaikan gitu, lebih tambah menyampaikan. Kesimpulannya begini, untuk hidup tenang, hidup bahagia itu jangan pernah ada di hati kita itu rasa kesel ya. Yang paling ringan rasa kesel. Pokoknya jangan ngeselin dah. Jangan ngeselin. Orang ngeselin biasa ngeselin, tapi kita jangan kesel gitu. Ketika kalian itu mulai kesel, di sini mulai kalian itu terjangkit dengan tidak terima. Karena tidak terima, akhirnya kalian itu akan menjadi orang yang sakit hati. Kalau sudah sakit hati, maka akan mengeras hatinya. Bahayanya kalau hatinya sudah mati. Nah ini, maka banyak orang pacarannya 10 tahun, menikahnya 3 bulan cerai. Banyak begitu. Banyak orang menikah, ketika menikahnya, menikahnya mewah-mewah. Ujung-ujungnya setahun 2 tahun cerai. Nah ini, kenapa? Karena seperti yang tadi, tidak ada kelembutan di dalam hati. Maka berdoalah kepada Allah untuk selalu diberikan hati yang lembut, hati yang lemah lembut. Bagaimana caranya? Mulailah kalian itu berusaha, jangan pernah kesal, jangan pernah tidak terima. Pokoknya apa